Selamat siang Mas. Siang Mbak Maria. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Maria Herlina. Oke Mbak Maria. Di perwakilan kelompok 65 KKN Siap. UKBW. Di sini saya akan membuka sesi diskusi. Mungkin Mas Imam bisa memperkenalkan diri dulu. Oh, boleh, kenalkan nama saya Imam Safi, bukan Ustadz ya. Pekerjaan wirausaha dan juga sekarang lebih banyak main di YouTube, content creator. Seperti itu. Ya, baik Mas Imam, mungkin bisa langsung saja saya masuk ke Boleh, pertanyaan. boleh. Ini Mas Imam, menurut Mas Imam, faktor apa saja yang membuat para pelaku UMKM itu sulit untuk meningkatkan penjualan? Sebetulnya kalau ngomongin faktor apa aja itu pastinya ada banyak ya faktornya. Yang biasa saya temui, kenapa teman-teman pelaku usaha ini jarang bisa meningkatkan penjualan, ada di produknya. Yang pertama di produk. Produknya ini memang ya secara kualitas memang harusnya itu bisa lebih di develop. Terus yang kedua packagingnya harus diperbaiki. Terus berikutnya selain produknya sendiri sebetulnya itu ada di pasar. Ada di pasar saya bilang mulai dari sebetulnya siapa sih segmen yang akan disasar oleh si pelaku UKM ini. Ada kalanya teman-teman itu punya produk jualan tapi tidak pernah atau tidak tepat ke sasarannya. Dia menjual ke orang-orang yang memang sebetulnya belum tentu butuh. Sehingga energi yang dikeluarkan oleh teman-teman pelaku UKM ini ya terbuang sia-sia. Harusnya memang ketika kita punya produk, punya nilai lebihnya apa saja, habis itu kita cari segmen konsumen yang pas ini di mana saja. Nah, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga itu lebihnya ke SDM sendiri. SDM dalam arti sekarang kan ngomongin pasar itu ngomongin teknologi, offline dan online ya tentu saja. Offline tidak bisa ditinggalkan 100%, tetapi nggak bisa semuanya offline, tetapi teman-teman harus mulai ke ranah digitalnya, ke ranah online-nya. Nah, di online ini kendalanya sebenarnya ada banyak, salah satunya ya di SDM tadi. Kapasitas atau kemampuan teman-teman pelaku UKM untuk menggunakan atau untuk mengoptimalkan si platform di digital. Mungkin sebagian besar, saya pernah survei itu, sebagian besar teman-teman UKM di Jogja terutama itu tingkat digitalisasinya tinggi. Dia pakai Facebook, pakai Instagram, pakai YouTube, bahkan punya website, punya macam-macam akun. Tetapi ketika saya telisik lebih jauh, seberapa optimal penggunaan media-media ini? Rupanya nggak banyak kayak optimal, karena memang ya mereka hanya sekedar bikin aja, nggak pernah dikelola. Nah, itu faktor berikutnya yang menyebabkan teman-teman itu nggak bisa raih pasar yang lebih gede lagi, Mbak. Seperti itu. Ya, baik Mas Imam. Lalu menurut Mas Imam, marketing itu apa sih dan seberapa penting marketing itu bagi UMKM? Marketing apa? Marketing itu nggak hanya jualan ya. Kalau ngomongin punya produk jualan selesai. Nah, marketing itu lebih dari itu. Kalau menurut saya sendiri, kacamata saya, ketika ngomongin marketing ya kita harus ngomongin sebetulnya dari mulai perencanaan produk, terus mulai dengan tadi saya bilang harus tahu siapa calon konsumennya, siapa dia, karakternya seperti apa, berada di mana, media apa yang mereka sering gunakan, bahkan percakapan apa yang sering mereka suka percakapkan atau sukai dari berbagai macam platform. Nah, setelah kita tahu siapa calon konsumennya itu, barulah kita bikin strategi pemasarannya mau seperti apa. Mau pakai media sosial, kalau ngomongin pakai media sosial harus seperti apa nih? Kita kan juga nggak bisa lah media sosial kita hanya posting produk habis itu jualan. Harus di manage, harus bikin kontennya. Mau pakai offline, ya offline misalnya segmennya adalah ibu-ibu rumah tangga, maka produknya harus ada di mana nih kalau kita ngejar ibu-ibu rumah tangga? Apakah ada di warung kelontong? Apakah ada harus di supermarket atau di mana? Nah, ini masuk dalam koridor marketing. Jadi mulai dari perencanaan, eksekusi, dan nanti dievaluasi. Sebetulnya setelah melakukan atau menjalankan strategi ini, bagus nggak hasilnya? Kalau nggak bagus, maka apa yang harus dievaluasi? Nah, itu menurut saya koridor marketing. Tapi kalau ngomongin jualan ya pasti setiap orang bisa. Tetapi kalau ngomongin marketing, belum tentu semuanya orang bisa membuat itu menjadi lebih kompleks, lebih lengkap lah seperti itu. Lebih mengetahui segmentasi
segmennya seperti apa, cara mendekatkan dengan konsumen seperti apa, kayak gitulah paling tidak. Kayak Mas Imam, sekarang ini banyak media sosial yang digunakan Betul. untuk marketing. Betul. Salah satunya itu seperti WhatsApp sama Facebook. Menurut Mas Imam, lebih optimal manakah Facebook atau WhatsApp dalam hal marketing? Facebook atau WhatsApp, sebetulnya dua platform ini platform yang sama. Maksudnya yang sama itu dimiliki oleh satu perusahaan yang sama gitu ya, Facebook itu punya Instagram, punya Facebook sendiri, sama punya WhatsApp. Dan saya sendiri sebetulnya lagi nggarap project juga dari WhatsApp Indonesia untuk bikin pelatihan tentang bagaimana mengoptimalkan si WhatsApp untuk berjualan. Nah, tetapi kalau ditanya lebih efektif mana, sebetulnya dua-duanya ini tidak jadi lebih efektif, Mbak. Tetapi satu sama lain itu melengkapi. Saya sendiri menggunakan Facebook itu untuk grabbing traffic. Jadi kalau pas saya punya program, punya pelatihan atau punya produk, saya akan ngiklan di Facebook dengan yang berbayar. Nah, dari semua growth yang saya dapatkan dari Facebook, itu nanti saya larikan ke landing page. Nah, dari landing page itu eksekusi terakhirnya ada di WhatsApp. Jadi kalau dibilang lebih efektif mana, sebetulnya ini saling melengkapi. Basisnya adalah dia mau pakai berbayar, boleh. Kayak saya saat ini lebih banyak pakai berbayar, ngiklan ke Facebook Ad. Tetapi juga selain itu, organik juga dikerjain. Organik itu dalam arti bikin konten yang bermanfaat, bikin konten yang viral, sehingga dia mendatangkan traffic. Nah, kalau ditanya efektif mana, nggak bisa di-compare, tapi itu saling melengkapi. Facebook digunakan, setelah itu juga eksekusi closingnya nanti ada di WA. Kayak gitu, Mbak, kira-kira. Mungkin dari pengalaman Mas Iman memakai Facebook sama WhatsApp, keunggulan dari masing-masing itu bisa dijelaskan sedikit mungkin? Pastinya kalau Facebook itu kan sebetulnya lebih ke media sosial ya, media di mana kita bersosial dengan pertemanan di sana, dengan crowd yang ada di sana. Nah, kalau dibilang kelebihannya apa? Facebook itu punya banyak platform yang bisa kita gunakan untuk berjualan sebetulnya. Yang pertama jelas dia di akun kita, yang akun itu basisnya adalah pertemanan. Satu akun itu maksimal dengan teman 5.000 orang. Nah, 5.000 pertemanan itu sebetulnya kalau teman-teman itu jeli memilih teman yang tepat sebagai calon konsumen, itu akan efektif jualan di akun. Tetapi biasanya yang terjadi adalah yang penting berteman aja, entah dia potensial market atau enggak, yang penting berteman aja. Padahal sebetulnya berteman di Facebook itu bisa kita pilih. Sebetulnya orang-orang ini masuk dalam kategori target konsumenku enggak sih? Kalau dia masuk dalam kategori konsumenku ya minta pertemanan. Tetapi kalau dia nggak masuk ke kategori pertemanan, ya ngapain berteman? Kan tujuannya untuk jualan. Nah, carilah teman-teman yang memang masuk dalam kategori pertemanan. Itu akun. Terus yang kedua selain akun, ada yang namanya Facebook Marketplace. Nah, Facebook Marketplace itu efektif untuk jualan sekarang. Efektifnya bagaimana? Karena basisnya Facebook Marketplace itu ada di lokal SEO. Jadi dia kalau kita posting di Facebook Marketplace, dia hanya akan di-spread sama si Facebook itu untuk suatu lokasi tertentu. Kalau nggak salah jaraknya sekitar 25 kilo atau 50 kilo, saya lupa. Nah, dia hanya akan optimal di lokasi tersebut. Misalnya saya jualan di sini nih, di sekitar UKDW. Maka yang akan melihat postingan saya nanti hanya akan sekitar sini. Jadi lebih, kalau untuk COD-an ya bahasa online shopnya, ya pas. Dan saya jual kamera, jual kendaraan, jual beberapa produk itu sering juga lewat Facebook Marketplace. Nah, itu fitur kedua yang bisa kita optimalkan dari si Facebook. Terus fitur yang ketiga itu ada yang namanya fanspage. Nah, kalau fanspage ini beda fungsinya dengan akun. Kalau akun itu pertemanan, kalau di fanspage ini dia lebih ke kayak Instagram, mirip-mirip dengan Instagram, tetapi basisnya adalah suka, like dan juga ikuti ya. Nah, kalau di akun itu kita hanya 5.000 pertemanan, kalau di fanspage itu kita bisa ratusan ribu bahkan jutaan yang like. Bukan yonglek ya. Bukan yang like. Yang like maksud saya atau ngikuti.
Nah, semakin besar yang nge-lag gitu, nge-lag si Facebook, fanspage kita, itu potensinya untuk masarin produk juga semakin besar tentu saja. Dan itu juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UKM. Cuma memang tantangannya di fanspage ini, kita harus mampu menghadirkan konten yang memang itu bermanfaat bagi si audiens yang pengen kita sasar. Nah, kelebihannya di fanspage itu bisa diiklankan. Kalau kita nanti punya budget, nyisihin budget sekian gitu untuk, udah aku nggak mau bikin konten, capek bikin konten, ngiklan aja. Nah, ini yang saya kerjain. Saya lebih banyak sekarang tuh ngiklan dibandingkan saya harus bikin konten. Bikin kontennya cuma di satu aja, di YouTube aja. Selain itu saya ngiklan. Punya produk, marginnya agak tebel gitu, ya udah saya genjot iklan. Biasanya budgeting saya itu 10% daripada omset. Jadi kalau pengen saya omsetnya 1 juta, saya akan membelanjakan 100.000. Apakah segitu? Biasanya dapatnya lebih dari 1 juta. Nah, saya hanya mematok saja cost untuk iklan saya itu 10% dari omset. Gitu. Makanya saya untuk produk-produk yang marginnya tinggi, saya add-kan semua. Nah, itu kelebihan dari Facebook. Nah, kalau ngomongin WhatsApp, sebetulnya apa sih lebihnya dari WhatsApp? Kalau saya mengarahkan ke WhatsApp bisnis ya, jadi bukan WhatsApp biasa. Kalau WhatsApp biasa itu nggak banyak fitur yang bisa kita pakai, paling hanya broadcast sama status. Tapi kalau teman-teman mau pakai WhatsApp bisnis, itu banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Satu, fitur profil bisnis. Nah, profil bisnis itu kita bisa ngasih keterangan usaha kita itu apa, jam kerjanya kapan, alamatnya di mana, websitenya apa, emailnya apa, itu semuanya lengkap di fitur profil dari WhatsApp Business. Nah, selain profil, WhatsApp Business juga punya yang namanya katalog. Nah, kita bisa bikin katalog di WhatsApp kita. Kalau ada orang yang tanya dong produknya apa, tinggal kirim aja katalognya ke dia. Nah, itu bisa dibuat, ambil linknya, dan kita bisa bikin QR-nya juga. Nanti kalau misalnya teman-teman punya packing, QR-nya ya cetak ke packing produknya, tinggal di-scan, arahin ke WhatsApp katalog WhatsApp kita. Nah, orang tinggal ngecek nih produknya apa aja. Lengkap di sana, ada harganya, ada macam-macamnya, nanti bisa ngeklik langsung untuk beli. Nah, itu di profil, itu fitur salah satunya adalah katalog. Terus berikutnya, yang saya suka dari WhatsApp Business itu, selain katalog, itu kita bisa bikin yang namanya balasan otomatis. Misalnya, kayak saya masih seperti ini, ada yang ngontak, ya balas otomatis, salam ya, greeting. Terus yang kedua, kita bisa bikin kalau misalnya jam kerja kita tutup, dia bisa memberitahu bahwa nanti akan direspon pada jam kerja misalnya. Terus dia, misalnya teman-teman itu punya banyak form, seperti kalau ada ngorder harus ngisi form, kalau harus ada format-format balasan yang khusus, biasanya transfer, form order dan sebagainya, itu teman-teman bisa bikin yang namanya balas cepat. Di balas cepat itu tinggal kita panggil aja, misalnya ada yang mau order, biasanya saya siapin form order. Nah, tinggal saya panggil form ordernya, nggak perlu ngetik-ngetik lagi, tinggal kirim. Nah, mereka balik ngirim ke kita. Habis itu untuk format pembayaran, nah tinggal saya format pembayarannya tinggal saya panggil, terus saya kirimkan ulang ke dia. Nah, itu beberapa fitur yang bisa dioptimalkan di WhatsApp Business. Itu Mbak, kira-kira kalau ngomongin kelebihan soal dua platform tadi.